awardee LPDP yang sesudah lulus, Yang viral-viral sesudah ini ya. dibiayai oleh uang LPDP yang pada dasarnya itu adalah uang negara, uang masyarakat lah ya. Selamat datang di EduTalk, sebuah media yang akan membicarakan tentang permasalahan di pendidikan tinggi, terutama di Indonesia, dengan santai. Di episode pertama ini, perkenalkan saya sebagai host, Agustinus Februadi, dan kali ini kami mengundang narasumber yang kebetulan adalah seorang awardee LPDP yang sudah pulang ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia dan tidak membuat anaknya menjadi WNA. Selamat datang kepada Bapak Tommy Andrianto. Terima kasih, Pak Agus. Sangat dengan senang hati berada di sini. Terima kasih banyak. Pertama-tama Pak, perkenalkan kira-kira Bapak itu tahun berapa mendapat beasiswa LPDP itu Pak? Baik, saya dapat 2016, Pak Agus. Dengan penuh perjuangan, sempat berapa kali ya? 2 kali saya daftar, lalu berangkat ke Hong Kong tepatnya, Hong Kong Polytechnic University, itu 2017 awal, bulan Januari. Saya ikut namanya persiapan keberangkatan itu 2016 pertengahan. Oke. Bapak mengambil kualifikasi apa? Saya Tourism Management ya. S3. School of Hotel and Tourism Management. S3. Ya, S3 Oke. Doctor of Hotel and Tourism Management. Kalau boleh saya tahu sekarang Pak Tommy mengabdinya di instansi apa? Saya dosen PNS tetap di Politeknik Negeri Bandung. Politeknik Iya, Negeri Bandung. betul. Oke. Jadi Pak Tommy sudah pulang berapa tahun Pak sejak 2021 ya. Sebenarnya beres tuh 2020, 2021, ya kurang lebih 5 tahun. Nah, dengan ini 5 tahun. Oke. Kurang lebih 5 tahun. Oke. Kalau misalnya Pak Tommy masih ingat proses mendapatkan beasiswa itu bagaimana Pak? Wah, ini cukup panjang Ya. Tidak apa-apa. Pak, silakan. prosesnya. Ya penuh perjuangan yang pasti Pak Agus, karena ketika saya mendaftar itu beasiswa LPDP seperti saat ini hype-nya luar biasa, apalagi akademisi ya, ini menjadi favorit. Teman-teman dosen akademisi jadi favorit, walaupun tidak banyak gonjang-ganjing saat seperti ini. Yang pasti dulu itu IELTS, itu yang paling penting, bahasa Inggris. Itu yang paling perlu kita kuasai, dan karena saya adalah dosen yang juga menggeluti ya ngajar bidang pariwisata, jadi yang saya butuhkan itu adalah paling penting adalah bahasa Inggris. Sisanya seperti LOA dan lain-lain kita bisa dapatkan melalui pembicaraan, melalui email, pembuatan proposal dengan dosen-dosen. Tapi paling penting selain syarat-syarat lain ya, nanti bisa dilihat di websitenya, yang paling penting itu bahasa Inggris. Kita harus punya overall band score, kalau Hong Kong itu 6,5. Nah, karena LPDP itu mensyaratkan itu salah satunya agar bisa berangkat. Begitu Pak Pak Tommy, prosesnya. LPDP itu kan bisa juga untuk studi di dalam negeri kan? Betul. Dan kemudian Pak Tommy memilih untuk yang luar negeri. Betul. Alasannya apa Pak? Pilih kan ke luar negeri harus, tadi Pak Tommy mengatakan IELTS-nya harus tinggi, Iya, dan betul, merupakan betul. itu tantangan tersendiri kan. Banyak dosen-dosen muda di Indonesia juga yang terhalang oleh itu. Nah, motivasi Iya. Pak Tommy ingin ke luar negeri dan bukannya di dalam negeri. Di dalam negeri relatif lebih mudah lah Iya, ya. betul. Barrier-nya begitu. Bagaimana Pak? Sebenarnya alasannya banyak, tapi kalau saya singkat dua paling penting Pak. Satu, pertama, saya lulusan S1, S2-nya dalam negeri. Dan saya dengar banyak sekali informasi dari teman-teman, kita perlu meningkatkan atau perspektif internasional lah, apalagi mengenai penelitian, jejaring dan lain sebagainya. Jadi saya waktu itu memutuskan S3 harus luar negeri, karena tadi S1, S2-nya udah dalam negeri, dan saya butuh tadi jejaring, butuh ilmu lebih banyak di luar. Yang kedua, ya selain tadi karena S1, S2 luar negeri, tantangannya juga adalah di kampus belum ada mungkin ya, atau tanda kutip bukan belum ada lulusan luar, butuh banyak perspektif dari luar. Intinya seperti itu. Termasuk dorongan-dorongan dari senior-senior,
teman-teman rekan-rekan Pak Agus juga gitu ya. Ayo luar negeri, dan saya melihat sebenarnya tadinya bukan Hong Kong. Ini panjang lagi ceritanya. Tadinya pengen ke Australia tadinya. Oke. Pertama itu Europe, lalu Australia, tapi ceritanya ya singkat cerita jadinya ke Hong Kong. Karena Hong Kong POLU itu School of Hotel and Tourism Management adalah peringkat kedua di dunia untuk Tourism and Hotel Management ketika itu. Hong Kong Polytechnic disebutnya University. Hong Kong POLU ya. Oh, jadi tapi namanya The Hong Kong Polytechnic University disebutnya POLU. Kayak kita Polban disebut Politeknik Negeri Bandung disebut Polban. Oke. Itu sih alasan utama, ya dapat perspektif luar, dan itu tadi dorongan banyak orang termasuk saya sendiri pengen tahu di luar. Baik Pak Tommy. Pak Tommy barusan mengatakan bahwa mendapat banyak sekali manfaat, terutama perspektif dari luar, karena sekolah di luar. Sebetulnya sesudah pulang dan kemudian bekerja, mengabdi lagi di institusi yang sama. Apa yang terasakan sekali oleh Pak Tommy, perbedaan dari teman-teman yang lulusan dalam negeri? Oke. Baik. Ini saya nggak mau mendiskreditkan teman-teman dalam negeri. Enggak. Hanya, mungkin ada perbedaan. Iya betul. Hanya betul tadi, LPDP bukan hanya luar tapi dalam negeri tadi pertanyaan belum saya tahu lo jawab tadi. Apalagi teman-teman yang mungkin sudah punya ya banyak tanggungan di dalam negeri, memang pilihannya ke dalam negeri. Jadi sekali lagi LPDP bukan hanya luar negeri, tapi tetap bahasa Inggris itu menjadi sebuah syarat, walaupun dalam nanti kita bahas mungkin di bagian yang lain. Nah, bicara tentang kenapa, apa bedanya dengan lulusan dalam negeri, mungkin tadi Pak Agus sudah sampaikan sedikit. Perspektif luar itu yang mahal, Pak. Saya di sana, to be honest, saya baru memahami bagaimana publikasi penelitian yang bagus dan mudah itu ketika saya di sana ngobrol dengan profesor-profesor dari luar negeri. Udah otomatis profesornya kalau di pariwisata big name tuh Bob McKercher, Rob Lowe, ada Brian King, ada Mehmet Kosoglu dan lain sebagainya. Itu nggak mungkin kita dapatin kalau di dalam negeri menurut saya. Saya tinggal ketok pintu office mereka, atau ketika ada namanya waktu ngopi ya, jam 10 sampai jam 2 itu, nongkrong aja ngeteh di situ, kita bisa ketemu dengan mereka. Itu yang tidak didapatkan oleh teman-teman dalam negeri. Kalau masalah mungkin teori pengajaran, ya sama-sama lah ya, atau effort dari orang belajar mungkin sama-sama aja ya Pak. Ada yang di dalam negeri juga bagus juga penelitiannya teman-teman karena dia belajar sendiri. Tapi yang paling membedakan menurut saya tadi jejaring, dan sampai sekarang saya masih berhubungan dengan profesor tersebut, bikin paper bareng. Dan alhamdulillah mereka menawarkan saya jadi associate editor untuk beberapa jurnal. Dan satu lagi, teman-teman kita Pak, kalau saya boleh tambahkan, teman-teman saya dari berbagai negara kan, alhamdulillah dari Thailand yang dekat, Vietnam, dia adalah owner dari Duitan University, namanya Mr. Bao, kemarin saya ajak ke Bandung dan kita kerjasama. Dari US, yang paling mantap juga itu dari Jerman, karena dia beberapa kali, kita sedang ada proyek dengan Erasmus saat ini, mudah-mudahan berhasil. Agak sulit kayaknya kalau study di dalam negeri. Oke, jadi itu advantage-nya lah Pak ya. Yes, kalau kita sekolah di luar negeri. Tetapi biasanya ada advantage, ada disadvantage-nya gitu. Nah, disadvantage-nya itu adalah nanti saya ini kesulitan lah ya. Tantangannya saya yakin pasti banyak sekali. Betul Pak. Tantangan apa saja Pak, dan apa saja yang paling dirasakan paling berat oleh Pak Tommy? Wow, ini curhatnya bisa 2 hari nih Pak, sambil ngopi nih. Yang pasti Hong Kong ya Pak. Hong Kong itu bukan untuk study lah kalau orang sebutnya. Itu untuk jalan-jalan, untuk cari uang, bisnis. Kalau teman-teman pernah ke Hong Kong atau Pak Agus pasti sering, yang dulu kita nggak jadi naik sepeda rencana ya, itu buat liburan, buat belanja itu surga. Tapi untuk study yang nomor 1 biaya. Itu biaya. Saya tadinya mau bawa keluarga Pak. Wah ini rencana bawa keluarga, tapi begitu sampai sana mahal. Lalu saya masih ingat sedikit curhat, ruang kamar saya itu nggak beda jauh dengan kuburan Pak. Kalau bicara bercandaan teman-teman, sangat sempit, 1,5 meter mungkin sedikit. Oh Hong Kong ya? Hong Kong Pak, betul. Karena memang saya carinya juga yang nggak terlalu mahal. Itu yang paling pertama, biaya dan kehidupan. Yang kedua pressure lah ya, di luar negeri kita nobody, tidak ada orang teman-teman untuk curhat. Jadi pandai-pandainya kita ngobrol sama teman-teman yang dari overseas ketika ada tugas. Tapi saya sangat, di balik disadvantage itu saya sangat
enjoy Pak. Every day kita hanya memikirkan tesis kita, tugas-tugas. Beda dengan kalau kita di Indonesia ya, Ya. banyak yang dipikiran yang harus kita kerjakan. Tapi kalau di sana itu, walaupun tadi sepi sendiri, saya kalau boleh sebutnya meniti jalan sunyi. Kalau bahasa saya dengan teman-teman, karena S3 itu ya kita sendiri. Iya. Tapi kita harus pintar-pintar cari teman, karena kalau nggak stres. Iya. Itu Pak, dua lah paling penting. Biaya, kehidupan di sana ya, termasuk tadi tidak ada orang Indonesia untuk ngobrol. Makanya kalau ketemu orang Indonesia, senang banget Pak. Iya. Udah kayak berapa tahun gitu, padahal Iya. baru berapa bulan. Itu Pak. Berbicara Gitu. mengenai biaya, Pak. Hmm. Apakah LPDP membiayai awardee-nya kalau mereka membawa keluarga dari Indonesia ke negara dia Iya. belajar? Apakah LPDP Yes, menyediakan biaya untuk keluarga? so far setahu saya, bahkan dengan AUD, AAD ya Pak, saya lupa, Australian Award, dulu waktu zaman saya itu, LPDP yang paling bagus sepanjang saya tahu ya Pak. Ya betul, ada tunjangan untuk keluarga. Kita punya yang pertama itu, kalau saya boleh bedah dikit, sebenarnya ada di websitenya ya, atau di YouTube lain tentang award yang saat ini. Ada namanya uang ketika kita mau pergi, itu dikasih. Ya. Terus sampai sana settlement allowance kalau nggak salah itu 2 bulan ya, 2 bulan dari angka kita diberikan. Tapi memang tidak bisa langsung kalau bawa keluarga itu 6 bulan. Saya kebetulan nggak bawa, tapi saya tahu bagaimana prosesnya. Setelah 6 bulan baru kita bisa bawa. Singkatnya yes, ada Pak, tunjangan untuk keluarga. Bahkan buat anak juga kalau nggak salah, saya tidak tahu spesifiknya ya. Sekarang ada berapa, 1 atau 2 gitu. Oke. Itu cukup. Kalau tidak salah, dulu itu waktu saya itu juga mendapat beasiswa tahun 2010 sampai 2014. Dulu Pak Agus beasiswa Tapi bukan kementerian ya? LPDP, Kementerian. tapi beasiswa dari Dikti. Iya kementerian. Nah, BPPLN. Iya betul sekali. Nah, kebetulan saya di Melbourne dan ketemu juga dengan sesama mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa juga. Di antara mereka ada yang LPDP. Bisik-bisik, ternyata allowance mereka lebih besar dibanding allowance kita sebetulnya. Jadi LPDP itu fasilitasnya apa saja Pak? Iya, tapi untuk Hong Kong ketika saya ini, jangan sampai ditonton teman-teman saya Hong Kong ya Pak. Untuk Hong Kong waktu itu kita kurang sebenarnya. Dirasakan kurang? 7.000 Hong Kong dolar 2017. Karena kita punya kesempatan untuk upgrade, naikin dengan memberikan bukti-bukti. Alhamdulillah sangat bagus komunikasi dengan Bu Ratna Prabandari, itu dulu adalah, saya lupa dia di LPDP itu sekretariat bendahara apa dulu. Tapi bagian yang ngurusin award, kita itu komunikasi tektokan, akhirnya naik jadi 10.000. Tapi untuk tempat lain seingat saya sudah sangat cukup dan bagus. Untuk Hong Kong dulu belum. Makanya kita usahakan kalau saya 2018 naik 10.000. Ya. Itu jadi cukup nggak cukup gimana kita sekali lagi, namun bisa-bisanya lah kita. Itu seperti itu mungkin Pak. Oke. Jadi pada dasarnya tergantung kita lah ya, tergantung cukup kita. Tapi yang sudah pasti ada uang buku juga. Ada itu uang tadi buku. kalau tanya-tanyakan, saya sambil ingat-ingat uang buku, uang penelitian kalau tidak salah. uang penelitian di akhir. Kalau untuk sosial itu 150 dulu ya. Kalau teknik itu bisa lebih besar. Saya juga dulu kebetulan dapat dengan mengajukan proposal untuk riset base dulu ya. Uang Tesis ikut kita. conference ada nggak? Ada ya. Ada. Uang Kita bisa ikut. Itu kalau nggak salah sebesar apa yang kita butuhkan. Tapi memang ada pagunya ya. Ada. Oke, jadi dirasakan memang mencukupi lah ya. Menurut saya sih ya itu sangat recommended lah kalau untuk Sangat kita ya recommended. warga negara Indonesia. Iya. Baik, kalau gitu kendala dari sisi perkuliahan, bahasa, beda culture, beda gaya hidup, apakah Pak Tommy rasakan? Sangat. Apalagi di sana itu bukan Mandarin seperti di China ya umumnya. Kalau sebutan teman-teman mainland China, ini kan pulaunya. Dia pakai apa? Hokkien atau apa lah ya, dialeknya ya. Sehingga definitely saya nggak tahu, tapi ya setidaknya tahu greeting lah kayak gitu. Ya. Kultur sudah pasti, yang paling sulit makanan Pak. Ya. Kalau buat saya, makanan Terutama makanan halal halal. Awal-awal, tapi ketika saya tahu warung Indo, teman-teman Arab, terus beberapa tempat udah aman. Itu mungkin beberapa bulan awal lah yang agak kesulitan. Kesananya yaitu paling
Dulu sempat kurus Pak saya. Oh ya. Dibanding sekarang. Jauh lebih kurus. Turun. Ya itulah kurang enaknya ya. Tapi saya ingat saya tidak terlalu banyak sih ya. Kurang enaknya ya kalau di luar perkuliahan. Enjoy, dan mungkin saya karena tipenya yang memang bisa survive jadi enjoy, nyaman. Oke. Seperti itu Pak. Pak Tommy, kita lanjut lagi nih ke permasalahan. Kebetulan Pak Tommy kan dosen ASN. Ya. Jadi memang sebelum berangkat sudah ada perjanjian dengan instansi di mana Pak Tommy bekerja, bukan? Sehingga Pak Tommy sesudah lulus kembali lagi. Apakah Pak Tommy di sana selama di Hong Kong itu, apakah melihat ada teman-teman sesama awardee yang tidak kembali karena bekerja di sana? Ya, karena memang keilmuannya cukup tinggi dan dia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ilmunya di sana, sehingga dia tidak kembali mungkin untuk sementara waktu. Apakah Pak Tommy melihat fenomena itu? Kalau di Hong Kong enggak ada ya? Yang sepanjang lingkungan akademik saya, seingat saya enggak ya. Mereka teman-teman masih yang tidak lulus ada beberapa, bukan Hong Kong tapi di beberapa grup-grup kita. Saya kebetulan PK 70 itu tahun 2016 itu persiapan keberangkatan 70, setahu saya nggak ada yang seperti itu. Tidak lulus tuh tidak lulus apa Pak? Tidak lulus PDP atau tidak lulus kuliahnya. Ada bermasalah dengan kuliahnya. Tapi bukan PK 70, ada yang kita link kita adalah, saya dengar seperti itu. Itu kasus seperti itu apakah ada konsekuensinya? Kalau mereka yang nggak lulus, yang saya tahu sih dulu ya kembali saja. Kembali saja. Tidak ada yang harus dikembalikan. Setahu saya dulu waktu itu. Asal ada syarat-syarat atau keterangan-keterangan yang memang perlu disampaikan. Saya sekali lagi saya agak khawatir salah. Alasan-alasannya kenapa gitu. Tidak perlu saya nggak tahu apakah perlu dikembalikan apa tidak. Tapi yang pasti mereka tidak lulus ya mereka kembali. Tapi yang saya tahu ada cerita waktu itu yang di teman-teman di Australia. Ada satu orang yang cukup viral juga yang terkait saya lupa namanya, tapi cukup viral juga. Tapi tidak kenal secara personal. Bahkan kalau tadi Pak Agus cerita ada nggak yang stay di sana dan lain-lain, itu di luar LPDP sebenarnya. Dan saya ngelihat mereka itu sangat bermanfaat gitu, termasuk membantu kami. Saya sebagai awardee di sana sangat terbantu. Ada teman-teman dari Aceh, teman-teman dari yang di Hong Kong itu di Hong Kong Poliu, ada di Universitas Hong Kong. Mereka bukan LPDP tapi mereka stay di sana. Jadi permanent resident. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi. Tapi ke teman-teman LPDP itu luar biasa helpful. Mereka udah ketemu orang Indonesia itu udah kayak teman lama, walaupun baru kenal 1 hari 2 hari. Jadi menurut saya sih sebenarnya stay di sana juga nggak masalah ya. Tapi kalau kita bicara LPDP tadi, kalau Pak Agus ada yang perlu ditandatangan. Hanya zaman saya nggak ada. Setahu saya zaman saya di LPDP nggak ada yang perlu dari ASN-nya. Saya kalau pergi harus menandatangan semacam, bukan kontrak ya. Jadi kayak ada semacam yang harus ditandatangan. Dulu itu kita 0+1 dulu ya, setahu saya. Bukan 2N+1? Bukan. Waktu saya jadi PNS. Saya asumsikan masih ada, saya pegang itu 4 tahun plus 1 jadi 5 tahun. Tapi kesini-sini kalau nggak salah Pak Rifan teman saya yang Australia sudah ada yang 2N+1. Itu diwajibkan untuk PNS-nya. Nah LPDP-nya sendiri tidak tertulis tapi tersirat lah. Jadi dari setahu saya dulu nggak ada. Tidak ada perjanjian saya harus buka-buka khusus, lagi nih. Tidak ada perjanjian khusus yang harus ditandatangani di atas meterai bahwa sesudah selesai, sesudah lulus, maka saya harus kembali. Tahu saya nggak ada, tapi itu dibekali di pembekalan dan lain-lain, itu memang sangat dibekali kuat. Apa Pak Tommy? Persiapan keberangkatan itu kalau nggak salah sampai 2 minggu waktu itu kita berangkat di Jakarta. Dibekali berbagai hal terkait tentang negara, tentang kepemimpinan, tentang survival di negara luar atau dalam negeri juga ada. Saya ingat saya 2 minggu itu di Bogor. Setiap angkatan harus stay persiapan keberangkatan. Kalau seingat Pak Tommy waktu itu LPDP tidak membuatkan semacam surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh awardee-nya supaya kalau sudah lulus kembali ke Indonesia. Terus mengapa Pak Tommy kembali ke Indonesia? Kalau saya memang PNS ya Pak. Karena PNS ya. Dan karena memang PNS.
Nah, wait. Mungkin tidak langsung ada tulisan tadi harus kembali atau apa Ya. ya Pak. Tapi memang ada kontrak yang harus kita tanda tangan. Tapi maksud saya tidak mention 2N+1 dan lain sebagainya tadi. Kalau masalah kembali ada. Oh, ada ya? Ada. Klausul bahwa Cuman sesudah lulus. berapanya itu setahu saya enggak. Tapi saya harus cek lagi nih di rumah nanti. Oke. Jadi Di kontrak saya. sebetulnya idea untuk kembali lagi dan mengabdi itu sudah ditanamkan mungkin sejak Yes, sangat apa Pak. tadi Dari persiapan keberangkatan dan apa tadi yang 2 minggu? Itu PK, persiapan keberangkatan. persiapan Tapi yang pasti kayak esai, dalam kita wawancara dengan reviewer, itu selalu diulang-ulang. Yang luar negeri itu selalu ditanya, zaman saya masih ingat, kenapa harus keluar negeri, bahkan kenapa harus ngambil di apa, itu tuh pertanyaan default yang mereka tanyakan kepada teman-teman. Dan itu kan direkam, sehingga bisa di-trace kalau misalkan kita nggak kembali. Tapi sekali lagi zaman saya, tidak ada kata-kata berapa lamanya. Yeah. Seingat saya Pak, nanti saya cek. Tapi memang ke sini-sini sudah mulai ada di mention. Yeah. Walaupun menurut saya tidak efektif dan tidak perlu sampai harus berapa lama gitu. Karena Mengapa? Karena kita ya mengabdi tidak ada urusan tahunnya ya Pak. Kayak tadi PNS. Kalau saya tidak salah yang saya itu 0+1 N+1. Atau ada yang 2N+1. Berarti kan artinya hanya 10 tahun. Setelah 10 tahun bisa pergi dong dari Indonesia gitu. Kalau kita dulu tidak ada setahu saya karena memang tidak ada jangka waktu. Jadi ya kontribusi sepanjang kapanpun. Tidak perlu harus ada 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Mengenai ini Pak Tommy, fenomena awardee LPDP yang sesudah lulus, yang viral-viral ini ya, dibiayai oleh uang LPDP yang pada dasarnya itu adalah uang negara, uang masyarakat lah ya. Terus tidak kembali. Ya. What do you think about that? Saya kalau sebagai Sesama PNS, awardee ini. PNS dan abdi negara, saya ya menghimbau teman-teman untuk kembali sebenarnya. Tapi kalau sebagai awardee yang sudah pernah hidup di luar, Pak, kita sebutnya warga dunia kalau bicara dengan teman-teman, become a world citizen, menurut saya tidak perlu kembali. Menurut saya ya Pak, secara personal sebagai awardee yang melihat teman-teman tadi yang orang Aceh, teman saya Pak Fajar itu, banyak teman-teman yang sangat memberikan kontribusi walaupun dia jadi dosen permanen di sana. Saya nggak tahu permanen di sini apa bukan. Dan kalau dosen kan sedang pindah-pindah ya. Kalau beberapa teman 5 tahun, 7 tahun pindah kemana. Tapi ketika kita minta bantuan atau kita ngobrol, mereka hatinya masih di Indonesia. Sehingga maksud saya gini, kontribusi itu perlu kita konsepkan lebih detail definisinya. Bukan berarti kontribusi harus kembali kalau menurut saya. Saya kira beberapa tokoh hebat sudah pernah menyampaikan juga bahwa bentuk-bentuk kontribusi itu bisa macam-macam. Saya setuju dengan itu, bahwa dia nggak apa-apa di luar negeri, tapi apa nih bentuk sumbangsihnya kepada negara. Misalkan dia peneliti di salah satu perusahaan medis di Inggris, dia di sana bisa kerja. Kenapa tidak? Nanti kan dia bisa setelah dia benar-benar 15 tahun, 20 tahun, dia bisa kembali. Tapi kita nggak bisa bicara sekarang dia harus kembali. Itu. Satu lagi Pak, menurut saya nih kalau boleh kritik, tapi memang kritik yang membangun ya. LPDP atau bangsa kita, Indonesia, belum menyiapkan skema yang terbaik untuk talenta-talenta bagus ini. Kalau kita dosen, sudah pasti kembali mengabdi, punya mainan untuk penelitian. Tapi teman-teman yang satu PK dengan saya, ada ketua PK saya itu orangnya brilian banget. Dia kalau nggak salah ke negara yang bisa ngelihat aurora itu, Norwegia something like that. Finland. Itu keren banget sebenarnya. Tapi pas dia kembali, saya pernah ngobrol bukan hanya ketua PK saya beberapa. Mereka tidak dapat pekerjaan yang cocok dengan apa yang mereka bisa kerjakan. Itu menurut saya sebagai awardee, ini perlu diperbaiki. Apakah kita membiarkan brand-brand hebat ini balik tapi do nothing Mbak di Indonesia. Kenapa tidak biarkan mereka di sana bisa penelitian bareng sama kita yang ada di sini, bisa sumbang sih at least giving back-nya bisa jadi dosen atau ya bawa ilmu juga nanti kemudian hari, karena saya yakin diaspora itu someday mereka akan kembali. Somehow
mereka akan Ya. memberikan kontribusi. Tapi memang belum ada definisi yang kuat kayaknya ya. Kontribusinya seperti apa? Bagaimana dengan tanggapan beberapa orang yang menyuarakan bahwa kalau tidak kembali, terus bercerita, Pak Tommy bercerita bahwa dia memang mengembangkan ilmu yang lebih bagus sekali di sana, lebih advance, yang kebetulan sekali wadahnya itu di Indonesia belum ada. Yes. Beberapa orang itu memahaminya. Tetapi bagaimana dengan awardee yang sudah selesai dan mereka bekerja di luar bidang itu dan kelihatannya itu hanya sekedar untuk kepentingan pribadi lah supaya betul, Pak. lebih Saya juga punya teman. sejahtera katakanlah Iya, seperti betul. itu di luar negeri. Itu bagaimana itu? Saya juga punya teman yang kelihatannya menjadi oknum ya. Ya saya kelihatan dia itu sana itu pengen jumping itu pengen langsung jadi cari warga negara, pengen bisnis, pengen kerja. Tapi kita nggak bicara semua pukul rata ya Pak. Di mana-mana ada oknum gitu ya. Dan itu ada. Saya rasa ada, dan itu yang harus kita cegah dan seleksi sebenarnya di proses tadi pencarian talenta-talenta unggul kita. Karena mereka itu aji mumpung sebenarnya ya. Mumpung di luar negeri, bisa begini. Dan agak ini mereka apa sih bahasa istilahnya? Ya ada di sana, jadi mereka dapatkan gaji besar dan lain-lain. Benar-benar yang kayak gitu. Itu mungkin sebabnya Pak ada PK ini. Yang saya sesalkan juga memang beberapa tahun terakhir PK-nya kalau nggak salah ya karena COVID ya, jadi online. Padahal PK itu banyak gunanya juga. Bukan materinya, kalau materinya mungkin bisa, atau ada sedikit kritik PK saya itu terlalu militeris. Bukan militer, terlalu pagi bangun segala macam. Untuk kami dosen-dosen kayaknya udah nggak terlalu perlu. Tapi jejaring teman-teman, bukan militeristik. Saya takut salah nih kalau di podcast ya. Tapi misalnya terlalu kedisiplinnya terlalu dikuatin. Untuk yang baru lulus, ya penting anak-anak muda gitu ya. Tapi kan di situ ada yang berumur juga, dia tidak terlalu sampai digojlok seperti itu. Tapi jejaringnya ini yang saya sangat kuat. Dan hebatnya PK itu mengundang banyak orang-orang hebat Pak, menteri-menteri sampai datang. Kuat karena Kementerian Keuangan mungkin bisa mengundang mereka ya. Sehingga ketika mereka datang kita bisa membayangkan bagaimana Indonesia 25 tahun, 30 tahun versi mereka. Jadi kita tertanamkan di dalam diri kita. Tapi tetap masih ada 1-2 yang tadi yang Pak Agus bilang. Walaupun kita tidak bisa pukul rata ya Pak. 1-2 itu pasti ada selalu. Ya sudahlah kita panis, kita selesaikan, itu kita jalan kembali. Menurut saya seperti itu. Jadi sebetulnya menurut pandangan Pak Tommy, awardee yang sudah lulus dan tidak kembali, itu bisa dibilang tidak apa-apa. Tetap mereka itu memberikan manfaat bagi Indonesia, tapi tidak dengan secara langsung. Ya. Bukan tadi oknumnya Pak. Ya. Kalau yang di luar itu saya pikir betul. Kita punya banyak teman-teman yang seperti itu. Demi kepentingan pribadi lah ya. Iya. Opportunities lah. Kalau yang oknum tadi saya mencekam lah ya, atau mengecam mereka ya, maaf, bukan mencekam, mengecam mereka. Tapi untuk tadi yang teman-teman yang masih on the track di bidangnya, dan itu kayaknya nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Saya sampai sekarang masih berhubungan juga dengan beberapa orang, walaupun bukan awardee LPDP, seingat saya beberapa teman-teman saya ini, tapi mereka sangat helpful kok. Informasi apapun mereka sampaikan. Oke, berdasarkan pengalaman Pak Tommy yang sudah mengikuti program LPDP ini dari sejak persiapan sampai lulus, sampai kemudian kembali lagi ke Indonesia, sebetulnya program yang namanya tanda kutip pengabdian yang seperti apa sih yang diharapkan oleh LPDP? Saya mungkin menduga ya, pengabdian ini artinya jadi lebih luas dibanding arti pengabdian yang sempit begitu. Menurut Pak Tommy bagaimana? Menurut saya, ya tadi saya perlu sampaikan dulu, karena saya sebagai awardee, sebagai perasa manfaat, LPDP itu sangat bermanfaat ya Pak. Bahkan saya berharap pemerintah bisa nambahin lagi dananya, karena dulu itu dana abadinya berapa, sudah ditambah lagi, tambahin lagi kalau perlu. Karena memang itu penting. Nah, dari sisi pengabdian sebenarnya dari portofolio udah jelas Pak. Kalau kayak kita di dosen, sebagai dosen bidang marketing atau pariwisata,
apa yang kita lakukan di luar pengajaran kita, di luar pendidikan, di luar penelitian, apa yang dilakukan kita itu menjadi sebuah rekaman untuk teman-teman di LPDP atau di mana-mana. Karena pekerjaan kita bisa jadi tidak langsung giving back to the society ya Pak, tidak langsung memberikan ke masyarakat. Nah, setahu saya LPDP mencari orang-orang yang punya peluang untuk bukan hanya bekerja sesuai bidangnya, tapi dia juga ada direct impact langsung dengan society. Tadi pengabdian masyarakat tadi. Kalau kayak kita dosen ya sudah jelas ya Pak dengan keilmuan kita. Nah yang agak sulit teman-teman yang praktikal supaya praktis, kerja-pekerja dipraktisi. Tapi kelihatan kalau memang mereka sudah jauh dengan asosiasi, suka ikut dalam wadah-wadah charity dan lain-lain, itu kandidat yang bagus kalau menurut saya. Dan balik lagi ke tadi di awal, Pak. Kalau dia di luar negeri pun, kalau dia sudah punya tadi giving back to society-nya kuat, ya saya yakin mereka akan tetap bergabung dengan komunitas-komunitas Indonesia yang care dengan apapun yang ada di Indonesia atau di luar negeri, tapi nanti ujung-ujungnya pasti akan ke Indonesia. Karena secara manusia kita tidak akan pernah lupa dengan asal-usul kita ya. Dan biasanya ketika kita dihadapkan dengan pilihan, prioritasnya adalah kembalikan ke dalam negeri. Itu Pak, mungkin pengabdian masyarakat itu. Dan apapun kalau ditanya apa bentuknya, menurut saya apapun. Setidaknya kalau cuma bergabung dengan donor darah misalkan. Tapi dia bisa memberikan kesadaran kepada banyak masyarakat bahwa donor darah itu penting, itu sudah bagus. Apalagi kalau bisa langsung membantu masalah masyarakat, itu lebih keren. Jadi boleh dikatakan yang namanya pengabdian itu tidak selalu harus berbentuk yang langsung lah, berakibat langsung ada kelihatannya. Tapi itu maksud saya. Bisa juga tidak langsung, tetapi jelas ada hasilnya. Itu salah satu bagian dari seleksi. Kita disuruh membuat esai. Itu kan. Ada 2 esai itu yang salah satunya itu berpikir bagaimana memberikan kontribusi kepada negara. Jadi sebetulnya calon awardee itu sudah diminta untuk memikirkan itu ya, dampaknya nanti kalau menurut sudah lulus. Saya tesnya udah sangat berlapis ya Pak. Okay. Makanya kalau sudah lolos masih ada 1-2 oknum ya itu yang terjadi karena ribuan mungkin yang diterima. Tapi harusnya dari awal sudah bisa dipetakan orang-orang yang memang tadi bermanfaat, berkontribusi. Dan harusnya ketika dapat tuh mereka sadar dan sudah tidak perlu lagi tadi melakukan yang aneh-aneh tadi karena udah banyak Pak yang mendaftar, apalagi sekarang saya dengar berapa belas ribu. Itu dia sudah diberi kesempatan gitu. Harusnya sih berkaca dari situ dah. Memang ada beberapa pihak yang memandang bahwa walau bagaimanapun LPDP itu adalah uang publik, gitu ya, bukan uang perseorangan. Dari zaman Pak SBY dulu ya, dia memberikan uang dana abadi itu. Ya betul. Dan itu sebaiknya memang ada return on investment-nya lah. Walaupun return on investment itu bentuknya bisa sangat abstrak nanti kalau di tangibilize jadi terlalu rigid nanti. Tapi kan kita semua tahu lah, dulu waktu saya, Pak Tommy lagi semangat-semangatnya mengejar beasiswa. Beasiswa yang ditawarkan di Indonesia ini untuk warga negara Indonesia ini kan tidak hanya LPDP sebetulnya. Cukup banyak ya Pak? Cukup banyak. Bahkan beasiswa dari negara-negara lain, beasiswa internasional, Erasmus Mundus, dari Uni Eropa, Australia, Monbusho dari Jepang, Australian Award dari Australia, dari Turki juga saya lihat ada. Belum dari kampusnya? Ada belum lagi dari kampusnya sendiri. Sebetulnya banyak. Dan setahu saya, beasiswa itu tidak menuntut harus kembali ke negara sponsor karena memang betul-betul negara yang memberikan, yang sponsori beasiswa itu betul-betul hanya memberikan beasiswa untuk warga negara kita gitu. Pak Tommy pernah memikirkan hal itu, kira-kira tujuan mereka apa sih kok berani memberikan beasiswa kepada warga negara kita yang merupakan bukan warga negaranya begitu. Kira-kira Pak Tommy pernah memikirkan apa alasan mereka melakukan itu? Yang saya kepikir saat ini 2 Pak. Yang pertama reputasi kampus, ya karena dia mau masuk dalam ranking QS, THE, kan butuh international student. Lalu kalau PhD, bright brain gitu ya. Sebab itu, lalu PhD itu kan salah satunya kan memang menyelesaikan
masalah-masalah yang ada di kampusnya, atau dia ada task mungkin dari negaranya harus menyelesaikan A, B, C, D. Nah, makanya dia mencari PhD student yang bisa mengerjakan. Itu sebabnya rata-rata judulnya kan disesuaikan dengan dosennya ya, atau topik-topik tertentu. Yang saya tahu itu yang pertama. Yang kedua, ada teman-teman saya Pak yang di Hong Kong, dan saya dengar beberapa itu yang memang tanda kutip membantu riset dosennya. Kalau saya dulu sedikit informasi, kayaknya bukan rahasia, nggak apa-apa saya sampaikan. Waktu saya di Hong Kong itu saya mengajar, alhamdulillah 4 tahun ngajar full, 3 tahun setengah, tapi anggaplah 4 tahun. Itu saya dapat gaji dari Hong Kong, dan boleh. Kalau LPDP itu membolehkan kalau kita kerja sesuai dengan bidangnya, pengajaran boleh. Di luar itu ya nggak boleh. Atau ada berapa jam, 8 jam atau berapa, nggak boleh terlalu lama. Kalau yang secara resminya ya, walaupun teman-teman tidak terlalu mengikuti itu. Nah, untuk PhD student ini tidak, mereka wajib mengajar, wajib meneliti, wajib apa. Jadi secara tidak langsung tidak ada kontrak, tapi mereka memang membantu Pak. Profesor-profesor big guy di kampus saya itu dibantu banyak PhD student yang brilian Pak. That's why mereka punya publication very good. Namanya semakin bagus. Publikasinya semakin bagus. Dan memang mau nggak mau first author dan ininya profesornya. Mereka kan lebih ke cari data, suruh baca. Operator lah ya. Iya, jadi secara tidak langsung memang tidak ada tertulis kontrak, tapi mereka benar-benar bantu Pak. Dan profesor-profesor itu sudah bisa memilih, mencari dari kandidat kan. Pak Agus paham ini. Ketika oke ditarik sama dia, dipekerjakan. Sampai ada teman saya yang balasin email, balasan apa secara akademik. Tapi memang masih sebatas akademik dari profesornya. Tapi alhamdulillah sekarang dia sih sangat bersyukur. Jadi dia sudah tahu bagaimana cara kerja orang-orang luar biasa itu, belajar dari sana. Jadi 2 itu Pak, 1 reputasi dimanfaatkan kampus, 1 lagi mendukung ininya juga. Bahkan ada yang saya dengar negara yang bersangkutan yang menitipkan beberapa penelitian pada mereka untuk dikerjakan bersama dengan profesornya. Walaupun kreditnya akhirnya ke profesornya ya, karena yang punya ide, punya apa profesornya. Itu yang Indonesia belum miliki menurut saya yang definisi kuat kontribusinya Pak. Kalau hanya kembali saja, kayaknya kita perlu berargumen atau berdebat panjang mengenai itu. Tadi kembali tapi tidak dapat pekerjaan, seperti apa? Atau kembali dia tidak bekerja seperti apa yang dia inginkan, seperti apa ya Pak ya? Menarik ini Pak Tommy ya. Ada juga yang mengatakan bahwa wah Pak, saya nggak kembali karena kalau ke Indonesia saya nggak dapat pekerjaan. Bahkan ada yang mengatakan sulit dapat kerja walaupun saya udah lulus LPDP. Nah, sementara pihak ada yang mengatakan begini, oh jadi Anda itu ingin didanai sekolah ke luar negeri, sesudah lulus ingin disediakan juga pekerjaan lagi. Apakah begitu manjakah Anda? Nah, bagaimana nih Pak? Komentar saya sepakat dengan yang pertama, yang kedua tadi, jangan manja ya kita sebagai awardee ya. Tapi memang kalau kesempatan di luar terbuka, ya sebenarnya kenapa tidak gitu. Daripada dia takut tidak kembali, dia harus mengembalikan, ya kenapa tidak dia dapetin dulu di luar. Tapi ya itu tadi dengan syarat yang tidak perlu tertulis, apa ya, tertulis juga nggak masalah. Dia harus berkontribusi, apakah dia tadi jalin kerjasama atau dia someday dia kembali. Ini yang memang kita perlu duduk bareng Pak, definisi-definisi kontribusinya itu yang kuat seperti apa. Atau mungkin juga bagi teman-teman yang memang dari awalnya sudah berniat, aduh saya ingin pindah ke luar negeri, ingin berkarir di sana dan lain sebagainya. Mengingat LPDP itu adalah uang publik gitu loh ya. Dan kalau ingin dapat beasiswa, kemudian beasiswa itu sebagai batu loncatan untuk tinggal di luar negeri, apa tidak lebih baik cari beasiswa non LPDP yang justru beasiswa internasional itu tidak mensyaratkan awardee-nya harus kembali lagi kan? Harusnya begitu. Begitu kan? Harusnya begitu. Bagi yang betul-betul bagi yang tadi pengen jumping atau apa tadi ya. Gitu loh. Harusnya begitu. Tapi memang lebih sulit ya Pak. Kalau menurut saya jauh lebih sulit. Menurut saya. Ya. Walaupun ada teman-teman saya kok lebih gampang Australian Award katanya. Ya. Karena dia nggak lolos di LPDP ya. Tapi kalau menurut saya LPDP karena saya dapatnya LPDP. Ada beberapa yang kita ada barrier mungkin kalau yang beasiswa luar itu, nanyanya ke siapa, aksesnya kemana gitu. Tapi kalau kita udah tahu celahnya mungkin bisa.
Dan betul Pak, kalau memang mau kerja di US ya mendingan ambilnya Fulbright kan. Betul. Fulbright di sana memang dikasih fasilitas, dapat green apa itu ya, permanent resident itu. Setuju Pak. Nah, tapi ya itu menjadi PR kita, tapi overall kalau menurut saya ini perlu saya sampaikan, LPDP sudah on the track, sudah sangat bagus. Hanya tadi oknum-oknum yang kita kejar, sama redefinisi kontribusi. Bahkan kalau saya boleh sampaikan, kalau boleh menambahkan usulan, bukan hanya untuk kuliah kalau bisa, kan kalau penelitian ada Pak, tapi untuk infrastruktur ada tapi tidak terlalu besar. Infrastrukturnya kalau bisa ditambahin. Termasuk kampus kita mungkin untuk anak-anak yang tidak mampunya dibantu. Anak-anak Polban yang kurang mampu dibantu oleh LPDP atau anak ITB. Jadi ada beasiswa yang memang chip in buat anak-anak S1, anak-anak diploma, bukan hanya S2, S3. Itu yang perlu diperkuat. Tapi mungkin dananya bertambah dulu ya. Ada juga yang mengatakan seperti ini Pak. Apa tidak lebih baik LPDP itu justru memprioritaskan warga Indonesia yang katakanlah tidak mampu atau kurang mampu dari sisi finansial, biarlah mereka yang mendapat kesempatan untuk keluar negeri. Sementara warga Indonesia yang katakanlah secara finansial mampu, ya mbok jangan pakai uang sendiri. Pakailah uang sendiri. Bahkan ada yang bilang lagi, kenapa nggak dalam negeri saja semua pendidikannya? Ada yang bilang itu Pak. Maksudnya jangan dibiarkan kuliah di luar gitu. Dalam negeri lah semuanya. Kalau saya kurang setuju ya Pak Agus. Sama pendapat semua tadi dalam negeri. Semua dalam negeri, atau kenapa hanya anak orang, maaf teman-teman yang kurang mampu gitu. Karena ini kan akses buat semua ya. Semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan alhamdulillahnya LPDP memberikan akses yang lebih juga untuk yang 3T atau apa sih, kok saya jadi lupa. Teman-teman adik ya kalau di ini ya. Teman-teman Papua, teman-teman Maluku yang terluar, terdalam. Bukan terluar. Ada tertinggal atau apa itu? Saya takut salah. Itu. Tapi kalau tadi kalau nggak salah, maaf, yang tidak mampu ada juga. Ada ininya, afirmasi namanya. Tapi kalau kita tutup banget buat orang yang mampu, jangan juga. Karena mungkin mereka juga belum tentu uang mampunya itu beneran mampu untuk membiayai, atau memang orang tuanya punya mindset dia mampu, dia kaya. Anak-anak saya sekolah, ada juga yang orang tua yang, lu mendingan bisnis gitu kalau pengusaha bapaknya. Nah, siapa tahu anaknya pengen kuliah ya dapatnya dari situ. Bahkan ada pejabat-pejabat kita kan yang anaknya ke sana. Saya bilang sah-sah saja. Asal dia mau mempertanggungjawabkan nanti anaknya untuk dan mengikuti proses dengan benar ya Pak. Dengan benar. Tapi saya agak yakin sih, bukan agak yakin, saya super yakin LPDP sudah udah benar prosesnya ya Pak, karena sangat dengan by the system mereka, by system, dan banyak orang yang terlibat. Harusnya sih tidak ada ya, 1-2 yang bocor-bocor dari titipan-titipan itu harusnya. Ya memang sih fenomena awardee yang sudah lulus terus tidak kembali, kalau dipresentasekan itu kan masih kecil lah ya, kecil. Tapi memang itu menggelitik rasa keadilan masyarakat gitu ya. Wah, karena yang berminat untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu kan jumlahnya ribuan. Banyak sekali Pak. Terakhir saya dengar sampai 16-17 ribu. Sementara luar biasa. Dalam 1 tahun LPDP hanya mampu berapa ribu gitu ya. Berapa ribu gitu 2 ribu atau 3 ribu, saya lupa di berita itu. Ya, jadi alangkah tidak adilnya kalau ini ada ribuan anak muda yang ingin mengabdi lagi, ingin membangun Indonesia, tidak diberi kesempatan hanya diberikan, ternyata diambil oleh orang yang nggak mau kembali ke Indonesia dan tidak mau mengabdi untuk Indonesia. Nah, sekarang dari sudut pengalaman pribadi Pak Tommy, ada orang yang mengatakan gini Pak Tommy, sekolah ke luar negeri itu banyak manfaatnya. Jadi sekolah ke luar negeri itu tidak hanya mendapat ijazah luar negeri. Mendapat apa lagi tuh Pak Tommy? Dari pengalaman Pak Tommy. Oke. Bukan hanya ijazah kok yang saya dapatkan. Apalagi tuh Pak Tommy? Kalau saya karena sempat ngajar, dapat uang juga ya Pak. Dapat uang. Ya itu itu biar teman-teman semangat. Di luar tuh kesempatannya tadi cukup banyak. Tapi bukan dapat uangnya saja, karena saya ada kesempatan ngajar international student Pak. Oh, oke. Wow, saya stres banget itu. Mau ngajar nih, ketemu sama teman-teman
sederhananya saya sebutin namanya mereka ketawa-ketawa Pak. Ya. Kan pakai ada yang nama Chinese, ada yang nama Eropa. Tapi pertemuan kedua, ketiga sudah mulai tenang, sudah mulai akrab dan lain. Artinya saya menghilangkan nervous saya, mengetahui bagaimana cara dosen sana membuat silabus, RPS dan lain-lain. Itu saya mengajar, dapat pengalaman yang sangat berarti ngajar mahasiswa internasional pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kedua tadi yang saya sampaikan di awal, ini yang saya pikir paling penting di jaring internasional Pak. Saya dapat penelitian kemarin, penelitian luar negeri, dan sangat gampang ketika saya panggil namanya misalkan Bao, saya butuh begini, tolong kasih siapkan surat bisa kerjasama langsung. Kalau kita nggak kenal, kita harus riset office dulu, email, tunggu berapa hari, bla bla bla, bisa 2 minggu, 3 minggu baru dapat jawaban tidak atau apa yang dibutuhkan. Ini karena teman dia udah tahu, langsung dikirim lewat WhatsApp besoknya. Saya bilang saya butuh 2 hari, dia kirim. Network itu network Pak ya. Yang sangat tulis. Personal network itu. Bahkan kemarin saat kepala P3M kami ada target tahun ini ingin mendapatkan dana luar negeri. Saya sih kalau sempat bicara nanti sudah belum bicara. Sebenarnya tinggal bekali kami. Bagus teman-teman yang punya jejaring luar. Tinggal ayo bagaimana cari paling modalnya suruh berangkat lagi ke sana. Berangkat ke sana. Tapi dapetin itu dana luar dengan cara bagaimana. Memang perlu dimodalin juga ya. Atau minimal kita bikin proposal apa, segala macam. Karena kalau pakai jalur formal agak sulit Pak. Itu mungkin saya jawab 2 dulu. Dari belajar ngajar kalau saya sama jejaring. Baik, saya kira kita sudah mengcover cukup banyak hal ini tentang LPDP ya Pak Tommy. Terima kasih atas. Saya boleh sedikit lagi Pak? Oh boleh. Disclaimer lah ya. Ada yang ingin disampaikan. Saya takut salah, ada sesuatu yang saya takut salahkan. Mohon maaf kalau saya salah menyampaikan. Udah 5 tahun yang lalu kembali. Ya. Tapi saya coba akan cari tahu ya. Tadi seperti tadi apakah ada tahunnya? Setahu saya tidak ada tahun untuk kontribusi zaman saya. Tapi ada kontrak yang harus kita tanda tangan. Kalau tidak ada itu memang tidak cair. Terus ada beberapa hal yang mungkin tadi agak menyudutkan LPDP. Yakinlah saya sebagai awardee, saya sangat support, sangat berharap tambah bantuan lagi, pemerintah bisa menambah lagi pundi-pundi. Karena dana abadinya itu konsepnya bagus banget Pak Agus. Tidak dipakai sebenarnya uangnya ini. Itu kan semacam endowment fund kan. Endowment. Uang yang dipakai buat beasiswa ini pokoknya itu tetap tidak diambil. Tidak berubah. Cuman uang pokok itu diinvestasikan. Ada kutip bunganya lah ya. Gitu ya. Hasil investasi itulah yang kemudian dipakai untuk membiayai sekolah itu kan. Bayangkan sangat besar. Kalau pemerintah punya lagi tambahin dong itu. Kita kalau bisa kayak China ya. Saya dengar dari Pak Gita, beberapa podcastnya Pak Anies. Itu dibandingkan China kita nggak ada apa-apanya. Mereka sudah bisa mungkin ratusan ribu memberangkatkan. Dan itu baru di situ kita bisa mendapatkan, baru terasa manfaatnya kontribusi. Kita bicara negara-negara yang luas yang punya, ini kan India, China, belajarlah ke mereka bagaimana mereka bisa itu ribuan warga mereka sekolah di negara-negara ada yang maju. Dibiayai negara, ada yang nyari sendiri, tapi inspirasi untuk kuliah itu yang mahal. Nah kita sudah ada LPDP, tapi kok hanya berapa perwakilan orang-orang saja gitu, tidak sampai ke daerah-daerah ya Pak. Masih banyak yang nggak mau sekolah, dan itu perlu kita menjadi masalah. Dan terakhir, ayo kita duduk bareng saya dengan setengah hati. Ketika kita definisi kontribusi tadi, kalau memang ada yang mendengarkan, dan mari kita duduk diskusi. Seperti apa sih bentuk kontribusinya? Mari kita bahas, mari kita sama-sama sampaikan ke khalayak ramai. Insya Allah dengan kritik-kritik banyak ini, LPDP pasti akan semakin besar Pak, semakin bagus, dan banyak orang yang akan bermanfaat, mendapatkan manfaatnya. Itu Pak terakhir. Mungkin ini yang terakhir sekali. Enggak? Ada nggak masukan dari Pak Tommy misalnya kepada LPDP untuk katakanlah mengurangi awardee yang sudah lulus dan jumping ingin menjadi warga negara sana sehingga tidak mempunyai kontribusi kepada Indonesia? Fenomena yang mungkin ada seperti ini, apa kira-kira yang perlu diperbaiki dari sisi LPDP untuk menurunkan hal seperti itu? Saya ngelihatnya ada semacam peer, harus ada dari sedini mungkin
ada orang-orang awardee yang bisa jadikan apa ya, semacam whistleblower kalau di korupsi ya. Jadi dia yang bisa menyampaikan tapi harus ada bukti-bukti ya. Tapi ini perlu kita duduk bareng. Saya agak khawatir juga kalau itu menjadi sebuah bagian dari meretakan satu angkatan ya. Tapi di kota, di negara, saya cukup yakin Pak sebenarnya sudah bisa dibaca oleh teman-teman. Begitu. PPI di sana atau kayak Ya. saya di Hong Kong nih. Saya sudah tahu gelagatnya teman A, B, C ini sebenarnya bagaimana. Nah, berikan encourage mereka itu untuk menyampaikan bahwa ini bisa terjadi loh. Apakah ada kumpul sering, ada bikin kumpul rutin. Jadi sebelum tadi viral atau apa, mungkin bisa saja ketahuan ya. Tapi somehow mungkin sampai kapanpun nggak akan ini. Itu nggak Ada akan, aja mungkin nggak ya. mungkin tidak ada. Yakin saya ada 1-2 yang Outlier lah, ya katakanlah seperti tadi itu. oknum-oknum tadi ya. Tapi sebagai orang bangsa besar ya harusnya kita selesaikan itu, move lagi. Itu Pak. Ya itu mungkin. Baik. Terima kasih Pak Tommy Sama-sama. atas waktu yang sudah Bagus. diberikan. Dan teman-teman Abis Smart. Baik. Itu tadi perbincangan kami dengan salah seorang awardee LPDP. Mudah-mudahan bermanfaat. Tujuan dari percakapan kami ini adalah hanya untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai LPDP dan tidak ada satupun niat untuk mendiskreditkan salah satu pihak atau beberapa pihak. Terima kasih. Sama-sama Pak Agus. Terima kasih. Semoga bermanfaat.